sebagai adik materi teknologi informasi akan melakukan review materi tentang parallel processing. Nah, pertanyaan utama dari review ini adalah jelaskan konsep dari parallel processing dalam arsitektur dan organisasi komputer. Nah, ini kata kuncinya adalah multiprocessing. Nah, di sini apa yang akan kita bahas ini adalah 3 ini. Pertama adalah multiprocessing, bagaimana multiprocessing itu ada atau latar belakang dari multiprocessing. Lalu taksonomi Flynn dari multiprocessing yang membedakan multiprocessing menjadi 4 kelas, dan ada teorema yang menyatakan bahwa pertambahan prosesor atau banyaknya prosesor terkadang tidak memberikan 100% efisiensi yang ada karena ada beberapa alasan. Nah, selain itu kita akan membandingkan tentang perbedaan antara multiprocessing dan multitasking, lalu multiprocessing dengan grid computing. Yang pertama kita akan bahas latar belakang. Nah, latar belakang dari adanya multiprocessing adalah pada awalnya pada komputer generasi pertama, lebih tepatnya komputer seperti ENIAC hanya berparadigma mengerjakan satu tes dalam satu waktu. Nah, contohnya seperti ENIAC sendiri itu tas yang atau pekerjaan yang dia lakukan hanyalah menghitung lintasan misil. Nah, pada saat ini memang pada era saat itu menghitung lintasan misil dengan tepat adalah sebuah pekerjaan yang baik. Namun pada saat era-era yang lebih tenang ini, penghitungan seperti itu dianggap kurang relevan. Nah, pada saat ini kita sebagai manusia harus dituntut untuk menggunakan komputer, atau kita menuntut komputer untuk mengerjakan hal-hal yang lebih relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti mengetik atau mengirim surat atau sebagainya atau yang lain-lain. Bahkan untuk membuat video ini sendiri pun kita juga membutuhkan teknologi apa yang kita namakan komputer. Nah, maka dari itu komputer harus memiliki 3 prinsip utama atau berprinsip pada 3 prinsip utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, komputer seperti ENIAC ini sebenarnya sudah mencukupi 1 dari 3 prinsip utama dari komputer. Nah, mari kita bahas satu persatu 3 prinsip itu. Prinsip pertama adalah reliability, yaitu yang berbunyi adalah mesin komputer mampu melakukan sebuah task dan mendapatkan hasil yang tepat serta cepat. Nah, komputer seperti ENIAC pada eranya itu tentu reliable. Jadi dia semisal kita memiliki parameter katakanlah misil ini ditembakkan pada saat ini dengan kecepatan angin seperti ini dan berbagai parameter, tentunya ENIAC akan memberikan hasil yang cepat dan tepat. Sayangnya ENIAC tidak memenuhi 2 kriteria berikut. Kriteria selanjutnya adalah ekonomik. Untuk menghemat biaya ekonomis, arsitektur sebuah komputer harus memenuhi prinsip-prinsip ekonomi. Salah satu prinsip ekonomi adalah tidak memakan tempat. Nah, seperti yang kita tahu, komputer generasi pertama seperti ENIAC membutuhkan banyak lahan ya. Nah, terus untuk maintenance-nya perlu biaya yang besar. Seperti kita harus mengecek satu persatu tabung vakum dari 18.000 tabung vakum. Nah, prinsip-prinsip ini prinsip ekonomik dalam ENIAC sangatlah kecil. Jadi tidak perlu maintenance yang besar untuk hanya untuk satu tas, maksudnya untuk satu tas yang spesifik, bukan satu tas yang benar-benar general. Nah, kriteria selanjutnya adalah scalability. Nah, saat ini mesin-mesin komputer dituntut untuk mampu memenuhi banyak request dalam satu waktu. Nah, ENIAC sebenarnya dapat memenuhi permintaan-permintaan yang banyak. Tapi permintaan-permintaan yang banyak itu harus dimasukkan ke dalam antrean atau queue yang durasinya itu cukup lama, katakanlah 10 detikan. Padahal seperti yang kita tahu saat ini jutaan pengguna internet
menggunakan internet dalam dalam 1 detik, dan itu bisa Anda bayangkan sendiri berapa banyak request yang harus ditangani. Nah, di sini ENIAC jika di scale atau di scalability kan tidak akan memenuhi, karena dengan mesin sebesar itu lalu kita upgrade itu memang akan memenuhi scalability, namun prinsip ekonomik dari ENIAC nanti itu akan berkurang drastis. Nah, jadi di sini komputer-komputer mikro saat ini harus memenuhi 3 prinsip ini: reliability, ekonomi, dan scalability. Terutama setelah penemuan apa yang kita namakan semikonduktor, ketiga prinsip ini akhirnya mulai terpenuhi meskipun tidak langsung satu persatu dipenuhi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas apa sih perbedaan antara multiprocessing dengan multitasking. Nah, sebelumnya saya jelaskan akan multiprocessing ya. Mari kita lanjut saja. Nah, kita lihat 2 diagram ini. Nah, apa maksud 2 diagram ini? Nah, diagram yang garis-garis hitam ini adalah waktu sebuah task atau instruksi dilakukan. Sementara garis putih ini menunjukkan bahwa sebuah latensi dari konteks switch, dan saat ini adalah latensi ketika sebuah dispatcher mengganti sebuah instruksi untuk melakukan instruksi yang lain. Nah, jadi di sini kalau kita menggunakan multitasking, katakanlah ini garis ini hingga ini adalah instruksi pertama. Nah, lalu setelah instruksi pertama selesai, ada sebuah break atau context switch dalam saat ini, lalu akan mengganti ke instruksi yang kedua. Nah, di saat ini satu prosesor hanya memproses satu line dalam saat, memang sih untuk memang memang seolah-olah mampu mengerjakan 2 task sekaligus, karena latensi dari context switch amatlah kecil bagi mata manusia, yaitu berukuran milisekund. Tapi jika kita seperti kasusnya tadi, jika kita memiliki banyak instruksi atau banyak request dalam satu waktu, maka latensi ini akan terlihat. Latensi dari sebuah latensi dari mesin itu akan terlihat besar gitu. Nah, maka dari itu kita menggunakan multiprocessing. Nah, dalam multiprocessing ini, semisal kita memiliki 4 proses. Nah, 4 proses itu dua dari proses itu akan dilakukan oleh 2 prosesor. Nah, itu tergantung dari bergantung pada durasinya. Nah, jika durasinya itu relatif terhadap sebanyak besar sih burst time dari proses itu gitu loh. Nah, meskipun terdapat latensi, tapi latensi ini akan terlihat lebih minim daripada multitasking. Nah, mengapa? Karena semisal saya katakanlah ada 4 user yang melakukan request secara bersamaan. Nah, ketika di antrian, tentunya adalah katakanlah kita menggunakan asumsi FIFO ya, first in first out, maka di sini user akan dikatakanlah instruksi 1 selesai, user 1 akan menerima output. Lalu ada latensi sejenak, katakanlah latensi 10 milisekund. User 2 baru akan terrealisasi, terus user 2 setelah burst time akan menerima output. Nah, setelah itu user 3 akan menerima proses setelah latensi dan burst time yang juga relatif maksudnya relatif terhadap fungsi. Nah, yang jadi permasalahan ketika katakanlah 1000 user. Nah, 1000 user ini katakanlah asumsi latensinya sama ya, 10 milisekund ya. Tapi burst time dari setiap proses ini berbeda. Katakanlah burst time yang pertama itu bahkan bisa memakan waktu
1 sekon. Nah, katakanlah itu setiap user memiliki burst time 1 sekon dan latensi 10 milisekon. Nah, itu berarti untuk user ke 1001 dia harus menunggu selama 1000 sekon plus 1000 kali 10 milisekon, artinya 10 sekon. Dia harus menunggu 11 sekon agar mesin prosesor itu selesai memproses dari antrian 1 hingga antrian ke 1000. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika skillnya terlalu besar, katakanlah 1000 orang, 1000 user yang melakukan request dalam satu waktu, multitasking ini latensinya benar-benar terlihat gitu loh. Maksudnya waktu yang digunakan untuk mengerjakan itu benar-benar terlihat, meskipun menggunakan prinsip katakanlah round robin, first in first out, atau LIFO, atau yang waktu terkecil yang dikerjakan terlebih dahulu, semuanya tetap latensinya tetap benar-benar terlihat. Nah, di sini multiprocessing dan multitasking sudah terlihat. Perbedaan utamanya antara multitasking dan multiprocessing adalah tadi itu. Perbedaan multiprocessing digunakan untuk mengurangi latensi yang disebabkan oleh multitasking dalam skala besar. Kita kembali. Nah, setelah kita membahas antara multiprocessing dan multitasking, sebenarnya kita akan membahas tentang multiprocessing dan grid computing. Namun, sebelum kita masuk ke ranah ini, marilah kita membahas tentang taksonomi Flynn. Karena di bagian multiprocessing yang kita bandingkan dengan grid computing, terdapat sebuah kelas spesifik dari taksonomi Flynn yang akan kita bahas. Nah, pada taksonomi Flynn kita memiliki 4 kelas, yaitu mulai SEISD, SEMD, MEISD, dan MEISD. Nah, ini memiliki singkatan tersendiri ya. Pertama itu SEISD, yaitu Single Instruction dan Single Data Stream, Single Instruction Multiple Data Stream, Multiple Instruction Single Data Stream, dan Multiple Instruction ini keliru ya. Ini Multiple Instruction Multiple Data Stream. Tapi nanti maksudnya bisa, maksudnya linknya sama kok. Nah, pertama itu adalah Single Instruction Single Data Stream. Nah, di sini Single Instruction Single Data Stream adalah ketika satu prosesor itu hanya mengerjakan satu instruksi dalam satu waktu dan hanya menerima satu jalur data. Nah, ini dapat Anda baca sendiri. Terus saat ini SEISD tentunya tidak berlaku karena paradigma SEISD ini hanya ada pada mainframe lama seperti katakanlah yaitu ENIAC atau UNIVAC. Nah, ini adalah diagramnya. Nah, di sini CPU adalah control unit yang mengirimkan sebuah instruksi stream. IS ini adalah instruction stream kepada processing unit. Nah, di sini tentunya processing unit ketika telah menerima instruksi, dia memerlukan sebuah data yang perlu diolah atau data stream. Nah, di sini data stream yang terjadi adalah interaksi antara processing unit dan memory unit. Nah, kelemahan utama dari ini adalah ini hanya melakukan instruksi satu pada satu waktu. Dan itu katakanlah seperti PC-PC lama ya. Itu kan PC-PC lama kan tidak menggunakan prinsip multitasking. Jadi kita harus memasukkan disk sendiri untuk satu task sendiri. Jadi misal kita akan mengetik, kita harus masukkan disket untuk Word. Setelah kita masukkan setelah kita mengetik, kita perlu mengeprint. Jadi kita matikan terlebih dahulu, terus kita tarik disketnya. Nah, lalu kita masukkan disket untuk yang tas ngeprint. Nah, itu kelemahan utamanya adalah efisiensi waktunya itu sendiri. Kita kembali, lalu kita ke single instruction multiple data stream. Nah, di sini terdapat single instruction multiple data stream ini. Semisal kita kita analogikan seperti
katakanlah gini, semisal ada lomba memasak. Nah, lomba memasak ini instruksi yang diberikan oleh host atau host lomba itu sama, yaitu katakanlah membuat nasi goreng. Nah, tapi di sini setiap orang itu meskipun memiliki instruksi yang sama, tapi cara mereka itu sedikit berbeda karena kenapa cara mereka berbeda? Karena seolah-olah data yang bahan-bahan yang mereka siapkan itu juga berbeda-beda. Nah, semisal nih ada kelompok A, ada orang A itu katakanlah dia menggunakan masak nasi goreng biasa. Nah, orang B ini masak nasi goreng mawut. Nah, instruksinya sama-sama masak nasi goreng, tapi yang berbeda adalah data atau bahan mentah yang mereka olah itu sedikit berbeda. Yang pertama ini karena dia nasi goreng biasa, dia cuma butuh nasi, katakanlah nasi sama mentega. Nah, sementara orang B ini karena dia cukup pengalaman dalam masak nasi goreng, dia membutuhkan katakanlah nasi, sayur, lalu beberapa macam minyak. Nah, di sini saya tekankan lagi, meskipun instruksinya sama, bahan mentahnya beda atau raw datanya beda. Nah, contoh yang lain ini, katakanlah kita memiliki 5 prosesor yang diberikan perintah untuk membaca atau read pada suatu sektor disk. Nah, dalam ini sektor disk itu dapat dipecah-pecah kembali agar beban dapat dibagi-bagi pada prosesor. Nah, contoh yang lain adalah array prosesor yang dapat membagi workload. Nah, diagramnya seperti ini. Nah, control unit mengirimkan satu instruction stream, yang instruction stream ini akan nanti dibagikan kepada program unit 1 hingga program unit N. Nah, setiap program unit itu berinteraksi pada sebuah lokal memori, katakanlah PU1 processing unit 1 koresponden dengan lokal memori 1 dan hingga processing unit N corresponding dengan lokal memori N. Nah, setiap data yang dimasukkan yang diterima oleh program unit berbeda-beda, tapi instruksinya tetap sama. Nah, nanti hasil outputnya tentu saja berbeda-beda karena hasil pengolahan datanya juga hasil raw data yang diberikan oleh memori itu juga berbeda-beda. Nah, di sini kita katakanlah SIMD menggunakan distributed memory ya. Jadi ada local memory. Nanti distributed memory akan dibahas beberapa slide selanjutnya. Selanjutnya adalah MISD, yaitu multiple instruction single data stream. Nah, karena keterbatasan sebelumnya, karena untuk sebuah arsitektur MISD atau multiple instruction single data stream saat ini belum ada komputer komersil yang menggunakan paradigma ini. Maka dari itu saya agak sulit mencontohkan, tapi saya akan usahakan. Jadi ini komputer yang dapat mengerjakan satu jalur data namun dengan ragam instruksi dalam satu waktu. Nah, jadi ini kita analogikan lagi ke lomba memasak nasi goreng ini. Nah, jika sebelumnya lomba memasak nasi goreng tadi itu peserta yang membawa bahan tersendiri. Nah, saat ini lomba analogi saat ini yang kita gunakan adalah bahannya sama, tapi apa yang diperintahkan beda-beda. Nah, semisal ini bukan lomba memasak nasi goreng, tapi lomba memasak. Nah, karena lomba masak berarti kan banyak ya, maksudnya itu orang-orangnya itu perspektifnya banyak. Oh, mungkin ada orang A yang masak katakanlah nasi goreng, oh orang B masak sop, terus orang C masak apa, terus orang EDE dan lain-lain itu masak rendang dan lain-lainnya. Nah, di sini instruksinya itu general ya, maksudnya memasak tapi bukan spesifik. Yang menspesifikasikannya itu seolah-olah itu
yang ikut lomba kata yang masak tadi. Nah, terus orang-orang tadi itu diberi diberi bahan mentah yang sama. Nah, bahan mentah yang sama dari pool dari sekumpulan, katakanlah sekumpulan bahan-bahan mentah, katakanlah kayak kulkas besar itu. Nah, itu sama kan, maksudnya sumbernya itu sama, tapi apa yang diolah itu nanti jadi beda-beda gitu loh. Nah, mungkin agak susah ya, kita pakai diagram saja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, MISD, arsitektur MISD ini tidak ada sama saat ini. Sebenarnya ada, tapi hanya berwujud prototipe. Nah, dalam prototipe itu contohnya ini, semisal ada N prosesor yang mengerjakan suatu sektor disk. Di sini katakanlah ada satu sektor disk, sektor A gitu ya. Nah, terus itu instruksi yang dikirimkan ke processing unit itu macam-macam. Ada yang read, ada yang write. Katakanlah ada yang read sama write. Nah, di sini mengapa instruksi yang dikerjakan itu dapat konflik. Jadi semisal ada yang masih membaca, tapi sudah ada yang menumpuk bacaannya itu loh. Nah, di sini konflik. Yang jadi bahayanya di sini konfliknya ini. Nah, semisal ini. Di sini memori M ini poolnya instruction ya. Itu mengirim kepada setiap controlling unit itu untuk mengirimkan instruksi yang berbeda-beda. Nah, semisal ini setelah masuk ke sini ya. Nah, di sini data streamnya dari sini. Seret. Nah, data stream memorinya ini katakanlah sampai ke processing unit 1. Nah, setelah sampai di processing unit 1 akan diolah oleh processing unit 2, terus diolah oleh processing unit 3 hingga processing unit ke N, terus dikembalikan ke memori. Nah, yang jadi permasalahan, ditakutkannya ada konflik, ada perubahan yang tidak diinginkan. Nah, meskipun di sini katakanlah dalam kasusnya ini kan sektor disk ya. Sektor disk ini katakanlah dapat disimpan seperti menggunakan Hamming code atau read, redundant array yang lain gitu kan. Nah, tapi yang jadi permasalahan, redundant array ini mencegah kesalahan ketika disimpan, bukan ketika diproses. Nah, maka dari itu di sini takutnya ada konflik. Makanya itu prototipe tidak ada komputer komersil saat ini, tidak ada yang menggunakan paradigma MISD. Yuk kita kembali ke kelas yang selanjutnya adalah MIMD. Maaf, ini agak tipu karena mungkin saya lupa menggantinya. Nah, di sini multiple instruction multiple data stream ini adalah terdiri dari prosesor yang menerima instruksi masing-masing dan jalur data masing-masing yang koresponden. Dapat menggunakan shared memory. Nah, jalur data itu dapat menggunakan shared memory atau distributed memory. Nah ini. Nah, contoh konkretnya adalah komputer saat ini yang menggunakan arsitektur multiple instruction multiple data stream. Seperti komputer ini, meskipun kalau komputer yang kecil ini mungkin masih menggunakan multitasking ya. Tapi kalau untuk komputer berskala besar seperti server atau tentunya menggunakan ini karena karena banyaknya permintaan dalam satu waktu. Nah, dalam MIMD ini terdapat dua tipe. Yang pertama menggunakan shared memory dan yang kedua menggunakan distributed memory. Nah, di sini nanti saya akan bahas shared memory. Nah, di sini untuk yang shared memory itu gimana ya mencontohkannya ya? Seperti gini. Katakanlah ada suatu kotak ya, server kotak gitu. Nah, dalam satu kotakannya itu terdapat katakanlah 10 processing unitnya. Nah, di situ memori shared memorinya itu cuma ada satu, tapi dibagi ke semua program unit ini loh. Nah, di sini program unit ini hanya mengambil data-data yang koresponden dengan IS, dengan instruksinya. Jadi ini gak konflik ya antara processing unit 1 dan processing unit 2, itu gak konflik karena
toh instruksinya itu juga beda-beda dan datanya itu juga beda-beda gitu loh. Nah, soalnya meskipun ditempatkan di tempat yang sama, kita analogikan gini wis. Katakanlah kita lomba masak lagi ya. Nah, yang lomba masak itu katakanlah orang yang A ini diinstruksikan untuk masak nasi goreng, sementara orang yang B ini diinstruksikan untuk masak sop. Nah, instruksinya sudah beda. Nah, terus ketika mereka kayak rebutan ngambil ya, kayak master chef itulah kayak rebutan ngambil barang di kulkasnya itu kan. Nah, pas ketika si chef ini ngambil ke kulkas itu kan, dia kan juga ngambil apa yang sudah diinstruksikan, maksudnya requirement apa yang juga diinstruksikan kepadanya gitu loh. Jadi misal kayak aku mau masak nasi goreng, jadi aku ngambil nasi minyak terus ini. Nah, terus yang satunya aku masak rendang. Nah, berarti kan jika dia masak rendang, apakah dia perlu nasi? Nah, di sini tidak ada rebutan. Kayak tidak ada rebutan, maksudnya gak rebutan resource gitu loh. Nanti rebutan resource seperti kayak race condition dan starvation itu bukan dibahas di arsitektur ini, tapi dibahas di mata kuliah lain seperti sistem operasi. Ngapunten. Nah, terus di sini ada MIMT, yaitu yang menggunakan distributed memory. Nah, distributed memory itu apa? Nah, di setiap komputer itu terdapat sebuah local memory. Nah, local memory ini bicara dengan menjadi mediator antara processing unit dan interconnection network. Nah, di sini yang jadi pembeda utama ini gini. Kalau menurut referensi yang saya baca, MIMT dengan shared memory ini lebih ke beberapa komputer yang diletakkan dalam satu tempat yang sama. Tapi kalau MIMD ini adalah dengan distributed memory ini adalah komputer-komputer yang diletakkan remote ya, maksudnya tidak satu tempat yang sama gitu loh. Jadi nanti hampir mirip dengan konsep dari grid computing, tapi nanti akan saya bahas nanti ya. Nah, ini multiple instruction multiple data stream ini itu kalau saya bandingkan dengan grid computing itu hampir sama dengannya. Maka dari itu mari kita akan membahas tentang, kita kembali ke pembahasan multiprocessing melawan grid computing. Nah, jadi ini pertama kita akan bahas grid computing. Nah, grid computing adalah penggunaan bersama resource komputer yang terpisah secara fisik atau remote. Nah, itu adalah dihubungkan dalam suatu jalur komunikasi. Nah, semisal ini kita lihat diagramnya. Kita sebagai user ya. Terus kita ingin katakanlah mengakses sebenarnya itu salah satu grid computing yang famous, yang terkenal saat ini adalah Oracle 10 Grid. Dapat Anda sendiri itu Oracle 10 Grid ini dapat mengerjakan beragam task. Salah satunya yang mungkin lebih simpel adalah database, basis data, penanganan basis data oleh Oracle. Nah, di sini ketika katakanlah user atau admin itu ingin mengakses database-nya Oracle, nah mereka di sini itu ditangani dulu oleh kayak traffic yang nangani traffic penanganan traffic agar tidak tabrakan. Jadi agar dia itu juga koresponden dengan resource yang dia sewa gitu. Katakanlah gini, user satu itu menyewa suatu resource katakanlah $100 gitu ya. Nah, dia itu mendapatkan katakanlah RAM 8GB, terus disk berukuran 10GB. Itu untuk katakanlah untuk satu website gitu ya. Nah, di sini grid organization ini itu untuk mengatur agar usernya itu authorization. Ya Allah, kok angin authorization. Jadi setiap user itu
biar koresponden gitu loh terhadap resource yang dia punya. Nah, di sini resource yang dia punya itu nanti di sharing mekanisme. Soalnya grid computing ini bersifat terbuka, bersifat open terhadap dalam catatan ya, meskipun bersifat open tapi data-data kredensial tetap dapat dijaga gitu loh. Nah, di sini grid computing ini biasanya digunakan untuk urusan administrasi. Misal gini, kayak penggunaan eKTP ya. eKTP itu kan kalau dulu itu KTP itu hanya koresponden terhadap kelurahan masing-masing masing-masing penduduk. Nah, yang jadi permasalahan ketika si penduduk ini melakukan katakanlah transmigrasi ke tempat lain, itu kan ngurusnya kan susah gitu loh. Nah, saat ini dengan menggunakan paradigma grid computing, seorang transmigran itu dapat mengurus atau dapat memperpanjang KTP-nya itu di tempat yang baru gitu loh. Meskipun pun toh saat ini KTP itu eKTP berlaku seumur hidup ya. Nah, sementara itu kita multiprocessing tadi itu adalah pengertian utamanya adalah kinerja banyak CPU dalam satu waktu untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau berbagai permasalahan atau berbagai tasnya. Nah, di sini pembeda utama adalah grid computing itu skillnya besar, sementara multiprocessing itu skillnya lebih kecil. Nah, kalau dari yang saya menyimpulkan bahwa multiprocessing adalah bagian dari grid computing itu sendiri. Yang berbeda di sini bukanlah maksudnya gini ya, multiprocessing melawan grid computing ini bukan selalu berbeda. Maksudnya bukan selalu berlawanan gitu loh, bukan selalu antitesis ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah multiprocessing ini adalah bagian dari roda-roda grid computing. Jadi ini ketika ada share data ini, ketika katakanlah administrator ingin katakanlah mendapatkan data dari suatu letak geografis, katakanlah penduduk gitu ya, katakanlah penduduk. Nah, itu di sini dia tuh setelah mendapatkan data-datanya ini, itu katakanlah diproses di sini ya, biar lebih kok fair ya, jadi katakanlah dia tuh mendapatkan raw data ya, katakanlah gini yes, admin ingin data-data warga di Malang. Nah, terus admin data-data warga di Malang terutama katakanlah di Kecamatan Sokon gitu ya. Nah, jadi gini, grid data nanti di grid data sharing mekanisme ini nanti akan mengambil seluruh data warga Malang. Setelah diambil seluruh warga Malang itu terus diklasifikasikan mana sih yang Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru atau Kecamatan katakanlah. Nah, setelah datanya itu sudah dicacah-cacah, maksudnya kan terus itu diambil ke administrator. Nah, mungkin sih lebih mudah menggunakan katakanlah kayak SQL itu kan query language-nya itu kan setiap penduduk itu mungkin dikasih sebuah filter sendiri untuk kecamatan. Jadi mengambilnya itu mudah, tapi proses mengambilnya itu berawal dari yang besar terlebih dahulu, terus dipotong-potong menjadi yang lebih kecil. Next, kita akan membahas apa itu shared memory. Nah, seperti yang shared memory adalah salah satu arsitektur. Jadi gini, shared memory tadi yang seperti saya jelaskan di MEID, yaitu multiple instruction multiple data stream, itu digunakan untuk mengambil data-data atau data-data yang koresponden dengan instructionnya itu, maksudnya tempat kulkasnya data-data gitu loh. Nah, salah satu arsitektur shared memory dalam arsitektur komputer adalah UMA, Uniformly Memory Access. Nah, dalam UMA, kecepatan akses memori bergantung pada prosesor yang melakukan request. Nah, UMA di sini karena keterbatasan bandwidth juga ya, jadi mereka itu melakukan di sini requestnya itu bergantung pada
pada apa ya, pada prosesor. Misal gini, semisal asumsinya itu FIFO, first in first out. Jadi itu prosesor yang melakukan request terlebih dahulu itu yang menerima data terlebih cepat. Nah, karena arsitek paradigma Yuma ini sedikit mepet dengan agak mepet dengan multitasking paradigma, maka kita memerlukan paradigma lain atau arsitektur lain yang dinamakan NUMA. Arsitektur yang lain adalah non-uniformly memory access. Nah, dalam NUMA itu sendiri ini, kecepatan akses memori bergantung pada jarak relatif prosesor terhadap chip memori yang dimaksud, terhadap letak memori. Jadi meskipun letaknya itu tidak selalu saklek dalam satu tempat shared memory gitu, tapi shared memory ini juga letaknya itu agak macam-macam gitu loh. Kita lihat diagramnya aja. Nah, yang sisi kiri ini SMP atau Symmetric Multiprocessor System ini adalah implementasi dari UMA, Uniformly Memory Access. Nah, jadi ini katakanlah prosesor 1, prosesor 2, prosesor hingga prosesor KN ini memiliki stage masing-masing. Nah, jadi ini ketika di sini prosesor 1 ini itu ketika ingin minta ke main memory itu aksesnya gini ya, jalurnya ya seperti biasanya gitu loh. Nah, yang jadi permasalahan ketika dia itu mengikuti paradigma multitaskingnya itu tadi, sama dia itu simetrik. Nah, simetrik di sini itu untuk access time, jadi access time ke main memory itu sama, meskipun ada beberapa burst time-nya itu yang belum terpenuhi. Jadi gini, misal ini ada sebuah prosesor itu katakanlah semua prosesor ini memiliki alokasi waktu 10 milisekon ya. Nah, di 10 milisekon ini ada beberapa proses itu yang burst time-nya itu melebihi 10 milisekon ini. Nah, yang jadi permasalahan ini ketika arsitektur ini dianukan gitu, katakanlah FIFO gitu ya. Nah, kan malah tabrak. Jadi gimana ya, ada kayak overtime-nya gitu loh kalau kita menggunakan FIFO. Tapi kalau kita menggunakan kayak round robin ya, kayak round robin itu kan memang dialokasikan sama untuk pengerjaan yang beragam gitu loh. Nah, itu bisa yaitu kebanyakan masih FIFO arsitektur seperti itu kayak juga ribet loh untuk scalability yang besar. Nah, daripada kita mengubah algoritma dari pengerjaan waktu, mending kita mengubah arsitekturnya. Nah, arsitekturnya ini seperti ini. Katakanlah ini komputer 1, ini komputer 2. Nah, di sini ini maaf gambarnya agak kurang relevan ya. Jadi gini, kalau di NUMA, di non uniform memory access, itu setiap prosesor itu dapat memiliki akses memori komputer lain. Nah, jadi kita lanjut saja nanti saya jelaskan NUMA karena ini gambarnya kurang relevan menurut saya gambarkan diagram yang lain. Nah, ini adalah perbedaan YUMA dengan metode SMP atau Symmetric Program Multiprocessing dan NUMA. Nah, di sini UMA hanya menggunakan satu memory controller, sementara NUMA setiap memiliki controller masing-masing yang koresponden terhadap processing unit itu. Akibatnya YUMA lebih lambat karena satu controller melayani beragam request, sementara NUMA itu lebih cepat karena controller yang koresponden terhadap instruksi-instruksi. Nah, karena satu controller ini maka bandwidth-nya juga terbatas. NUMA memang memiliki bandwidth yang terbatas, tapi setidaknya lebih besar daripada bandwidth UMA. UMA sendiri ini implementasinya digunakan untuk aplikasi yang general purpose dan time sharing ya. Jadi karena digunakan bersama-sama, lebih menggunakan time sharing itu lebih enak gitu loh. Tapi untuk yang NUMA ini untuk aplikasi yang benar-benar real time.
dan time critical. Karena di sini latensi ini jangan apa ya, usahakan kecil gitu loh. Misal aplikasi seperti apa ya, kayak bursa saham atau itu kan bagi pialang itu kan benar-benar time critical ya. Terus ini untuk UMA, waktu akses memori itu hampir sama karena latensinya itu cuma satu, latensi yang berasal dari satu controller yang sama. Nah, untuk yang NUMA itu waktu akses memori itu relatif bergantung pada jarak suatu prosesor ke memori yang dituju, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk tipe bus, UMA memiliki 3 tipe bus, single, multiple, dan crossbar. Untuk NUMA hanya memiliki 2 tipe bus, yaitu tree dan hierarki itu. Nah, di sini yang jadi pertanyaan itu apakah ini, jadi kan di MEIMD itu kan ada shared memory dan distributed memory. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa arsitektur itu dapat digunakan, maksudnya dapat disambungkan jadi satu gitu loh. Secara, kalau saya boleh menjawab, kalau itu dinamakan hybrid memory. Kalau di sini perlu penjelasan bahwa dalam konteks ini hybrid memory yang ditanyakan adalah penggabungan shared memory dan interconnection atau distributed memory. Karena dari beberapa referensi yang saya baca adalah hybrid memory adalah seperti aerospec itu tidak relevan dengan materi yang kita singgung saat ini gitu loh. Nah, kita kembali ke MEIMD, yaitu yang dengan shared memory dan distributed memory gitu ya. Nah, katakanlah yang shared memory ini kita menggunakan NUMA ya, sementara yang MEIMD ini kita menggunakan teknik clustering. Jadi kita dapat mengakses remote komputer yang tidak ada di tempat kita saat ini. Nah, hybrid memory diagram, karena diagramnya kalau saya cari-cari tidak ada, maka saya mendefinisikan diagram saya sendiri. Nah, menurut saya kalau jadi ini, untuk yang bagian hijau ini adalah lokal. Jadi katakanlah ini komputer 1, komputer 2 yang ditaruh secara lokal, sementara ini komputer 3, komputer 4 memang di remote, maksudnya jauh dari komputer 1 dan komputer 2 gitu loh. Nah, arsitektur NUMA di sini adalah gini. Ketika PU yang ini dapat mengakses memori dari PU yang ini, maksudnya processing unit, katakanlah ini processing unit 1, ini processing unit 2 ya. Nah, processing unit 1 ini dapat mengakses memori milik processing unit 2. Itu yang dinamakan dari NUMA. Nah, bagaimana semisal kita mau mengakses dari katakanlah processing unit 3 gitu ya. Nah, jadi ada namanya interconnection. Nah, interconnection ini adalah distributed memory ya. Jadi setiap, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini interconnection network ini memiliki tersambung kepada setiap lokal memory. Nah, ini juga sama, interconnection ini juga tersambung ke memori. Nah, tapi di interconnection ini setiap memori itu hanya koresponden dengan satu processing unit. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bisa hybrid memory diagram ini? Jadi ini kan kalau semisal koresponden berarti panah yang ini itu tidak ada. Jadi NUMA itu tidak ada gitu loh dalam hal ini. Nah, kalau secara theoretical diagram ini itu kemungkinan besar bisa, tapi kalau secara implementasi saya jujur belum pernah nyoba. Tapi kalau saya baca-baca, kemungkinan besar nanti di masa depan ini mungkin ada ya, maksudnya ada diagram seperti, maksudnya paradigma seperti ini gitu loh. Nah, maaf, sebelum kita mengakhiri ini, ada satu materi yang tertinggal. Nah, materi yang tertinggal itu sebentar ya.
materi yang tertinggal ini Amdahl teorema. Nah, Amdahl teorema ini menyatakan bahwa sebuah dari itu langsung saja guys. Jadi ini, meski kita menambahkan prosesor, kita tidak dapat serta-merta meningkatkan efisiensi suatu prosedur kerja menjadi 100%. Kenapa? Karena ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan secara paralel. Maksudnya dikerjakan secara sekuensial. Misal ini kita lakukan memasak lagi ya. Kita asumsi analogikan kita masak ya. Nah, ketika kita memasak, katakanlah kita sebentar lagi buka sebentar ya. Ini saya close terlebih dahulu karena waktunya berbuka sebentar. Ya, kembali lagi. Jadi gini, kita kembali lagi ke Amdahl teorema. Jadi gini, Amdahl teorema menyatakan bahwa meski dengan penambahan prosesor kita dapat serta-merta meningkatkan efisiensi suatu prosedur kerja karena ada beberapa prosedur kerja yang memang dikerjakan secara sekuensial daripada paralel. Nah, hal ini kita analogikan seperti memasak lagi ya. Jadi gini, semisal kita masak ya. Nah, saat memasak ini kan karena ini waktu pandemi COVID ya, jadi kita dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan ya. Nah, setelah kita menggunakan sarung tangan, kita masak lah. Di saat memasak ini kita bisa melakukan hal yang secara multitasking ya, seperti memotong sayuran dan menggodok air itu ya, merebus air. Nah, ini prosedur kerja yang dikerjakan secara bersama adalah memasak air dan memotong sayuran. Tapi di sini prosedur kerja antara merebus air lalu memotong sayuran dan menggunakan sarung tangan, kita tidak bisa merebus air terlebih dahulu sebelum kita menggunakan sarung tangan. Nah, ini ikatan ini atau analogi ini yang tidak bisa kita florkan, maksudnya tidak bisa kita serta-mertakan langsung jadi kepada multiprocessing. Nah, Amdahl teorema menyatakan bahwa rumus speed up atau peningkatan efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Sn sama dengan T1 dibagi Tn, di mana Sn adalah speed up dan T1 adalah waktu yang dibutuhkan suatu pekerjaan untuk satu prosesor, dan Tn adalah waktu yang dibutuhkan untuk n prosesor untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika Tn ini bergantung pada jumlah prosesor ya. Nah, jumlah prosesor ini ada dua, yaitu adalah jumlah yang terhitung dan infinity. Nah, untuk n prosesor yang terhitung, rumus Tn dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi ini di mana A adalah banyaknya kerja yang tak bisa diparalelkan, dalam hal ini adalah pekerjaan yang harus dikerjakan secara runtut, dan T1 adalah waktu kerja satu prosesor, sementara P atau 1 min A adalah banyak kerja yang dapat diparalelkan, dan N adalah banyaknya prosesor. Nah, di sini bila mana untuk n prosesor infinity, rumus Tn dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, karena katakanlah ini P kali T1 ini katakanlah ternilai ya. Nah, untuk n ini ketika suatu bilangan ternilai dibagi n adalah mendekati 0, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, maka dari itu rumus speed up dapat dirumuskan sebagai 1/A untuk n prosesor infinity. Ya. Baik, setelah itu penjelasan dari materi parallel processing dalam arsitektur dan organisasi komputer. Seperti tadi banyak yang kita bahas, seperti shared memory, lalu perbedaan UMA dan NUMA,
hybrid memory yang mungkin secara teoretikal merupakan gabungan dari distributed memory dan shared memory yang sudah seperti saya jelaskan tadi dalam diagram ini. Lalu ya itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.